Tahu nggak Ustadz pencerahan apa yang juga baru saja saya dapatkan? Ingat nggak Ustadz waktu di Mensrea saya sempat ngomongin orang Indonesia nggak bisa bedain kesehatan spiritual, kesehatan mental sama kesehatan fisik. Ya. Di Mensrea itu gue membahas bahwa sering banget ada orang masalahnya kesehatan mental tapi diselesaikan secara spiritual. Itu bagus banget lagi. Iya. Itu bagus banget. Namun dalam beberapa obrolan sebenarnya Ustadz sempat cerita, dan bukan cuma episode ini doang, di episode sebelumnya. Sebenarnya memang ternyata di Al-Quran memang ada panduan-panduan yang bukan membuat kita sehat secara spiritual saja, tapi secara mental. Makanya jadi agak masuk akal. Sekarang gue jadi ngerti kenapa orang yang depresi tetap diketemukan sama seorang ustadz. Karena yang tadi, kalau kita beriman sama qada, kita jadi gak perlu stres bahkan depresi. Betul. Karena kita harus beriman sama apa yang Allah udah takdirkan kepada kita, terutama pada hal yang kita gak bisa kuasain. Benar, walaupun itu sedih banget. Karena tadi Mas bilang kan, emosi itu senantiasa ngelekat pada orang. Betul. Pertanyaan kita, gimana Rasul menanggapi satu permasalahan? Dalam perkara qada misalnya. Coba kita lihat. Rasulullah ketika perang Uhud itu kehilangan 72 sahabat. Dan salah satunya yang paling dia sayangi adalah paman dia, Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib itu wafat ketika perang Uhud. Dan wafatnya agak sedikit ngeri sih. Ada satu pembunuh bayaran namanya Wahsy, disewa oleh seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini nyuruh dia untuk nombak dari belakang, karena orang ini gak mungkin dikalahin dari depan. Ditombak dari belakang, tembus, dia wafat. Ketika dia wafat, dirobek dadanya, sebelah sini berarti ya, dirobek dadanya sebelah sini, jantungnya dikeluarin, dikunyah sama Hindun untuk membalaskan dendam dia pada saudaranya yang pernah dibunuh oleh Hamzah juga. Ketika ini terjadi, Rasul tahu. Jadi ketika Rasul menemukan mayat dia, itu sudah jantungnya udah berantakan. Dan coba bayangin, dua-dua orang ini, satu yang nombak, satu yang ngunyah jantungnya, masuk Islam. Kira-kira gimana kalau Rasulullah ngeliat semua itu? Kita nggak tahu ya seperti apa ya. Tapi yang Rasul lakukan adalah Rasul maafin mereka, dan kemudian Rasul nyuruh mereka pergi karena nggak mau lihat wajah mereka. Jadi manusiawi ketika kita memang nggak bisa melepaskan emosi itu daripada kita. Tapi Islam juga ngajarin bahwasanya kamu nggak bisa kontrol semuanya loh. Dan Rasul pernah ditegur karena merasa in control. Ketika pamannya yang lain wafat, Abu Thalib wafat, beliau sayang banget sama pamannya ini karena ngelindungin, ngasih harta, ngasih segala macam kepada Rasulullah. Dan beliau juga sangat sayang pada Rasulullah. Paman yang jagain beliau dari wafatnya kakeknya kan, sampai terus kemudian beliau jadi nabi. Bayangin ketika pamannya meninggal dalam keadaan belum muslim. Rasul sedih banget. Saking sedihnya Allah nurunin ayat bunyinya begini. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah bilang gini, Muhammad, bukan kamu yang ngasih hidayah. Aku yang ngasih hidayah. Cuma aku yang bisa ngasih hidayah, dan aku lebih tahu tentang siapa yang layak untuk dapat hidayah. Ini ayat teguran sekaligus hiburan pada Rasulullah. Teguran agar lu nggak perlu merasa bertanggung jawab, lu nggak perlu merasa gagal, gagal. Pada saat yang bersamaan, lu nggak gagal. Iya. Maksudnya itu hiburan kan? Iya. Itu bukan punya lu ya. Itu tegurannya. Hiburannya adalah lu nggak gagal kok. Ayo terus. Itu urusanku, bukan urusanmu. It's over your pay grade. Yeah. Jangan mikirin yang bukan kamu digaji untuk itu. Nah, disitulah di titik itu semuanya jadi gampang bagi orang muslim. Contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang khawatir banget ketika umroh. Ustadz gimana kalau begini? Ustadz gimana kalau begini? Ustadz gimana kalau begini? Biaya dan segala macam. Aku bilang gini. Ada dua orang ngadep kepada bosnya. Aku sering nanya pada orang, seneng diizinkan atau seneng minta izin? Diizinkan. Diizinkan atau disuruh, Diizinkan. Diizinkan. Bukan disuruh ya? Lebih senang dikasih izin atau karena disuruh-suruh kan gak enak ya? Iya. Nah, ada satu karyawan yang pertama minta izin kepada bosnya. Bos, aku mau izin. Ya, kemana? Liburan. Sama siapa? Keluarga. Berapa orang? Berenam lah, sama anakku 4. Kemana? Bali. Berapa lama? Seminggu. Oke, cuti seminggu ya? Iya, cuti seminggu. Ya udah kalau gitu. Itu yang pertama, saya izinkan. Yang kedua, bos, dipanggil bosnya. Sini kamu. Iya bos.
besok kamu sama keluargamu berenam pergi ke Bali. Ngapain bos? Liburan. Berapa lama? 7 hari cukup gak? Cukup ya, 7 hari sana. Bos gak ada duit. Lu ngeremehin gue lu. Gue nyuruh, masa gue gak ngasih lu duit? Tinggal di mana? Pokoknya lu tinggal datang. Udah gue siapin yang jemput lu. Semua udah ditunjukin. Serang disuruh atau diizinin mas? Ini kalau jawaban saya Ustaz, diizinin karena Kenapa? will-nya dari saya. Oke. Tapi Pengennya dari saya. Tapi nggak ditanggung. Nggak apa-apa, nanggung sendiri. Jadi enak disuruh sih kalau kayak gitu. Nah. Bingung jadinya. Tapi di titik itu, aku tahu yang mas maksud adalah diizinkan tuh karena kita level lanjut daripada ibadah, bukan karena kewajiban kan maksudnya, tapi karena diri sendiri. Tapi maksudku adalah bagi orang yang merasa bahwasanya Islam tuh berat atau ibadah tuh berat, kita harus yakin bahwa kita tuh lagi disuruh Allah. Jadi umroh itu kan disuruh Allah tuh, haji kan disuruh Allah, sholat disuruh Allah, semua disuruh Allah. Berarti kalau itu disuruh Allah dan kita yakin, ya Allah ini engkau yang nyuruh, bukan aku yang mau kan. Kalau engkau nyuruh, ya engkau tanggung jawab lah. Maksudnya ya pasti Allah tanggung jawab gitu maksudnya. Maksudnya kita tinggal jalanin kan. Kayak Ibrahim, ayo sana panggil orang untuk melakukan haji. Ibrahim kan nanya, gimana cara manggilnya? Panggil aja, nanti yang datangin aku. Artinya tugasmu cuma manggil, itu aja kontrolmu, mudah banget kan. Datengin orang itu bukan kontrolmu, itu kontrolku. Artinya aku yang nanggung itu. Nah itulah enaknya disuruh. Oke, saya punya gambaran yang cukup jelas terkait kodok. Kita sekarang ngomong kodar. Atau kadar kan. Kadar. Di situ berarti kita harus beriman juga sama kadar yang diberikan kepada kita, apapun situasinya ataupun bendanya. Betul. Termasuk Rezeki, kesedihan, kebahagiaan, kesuksesan. Betul. Kayak contohnya gini. Ada orang bekerja keras begitu luar biasa. Karena kesadarannya adalah takdir adalah satu hal, tapi gue mesti berjuang menuju ke sana. Benar. Lalu dia nggak kunjung mendapatkan sukses Hasil yang ada dibayangkan dia. Ya, hasil yang dibayangkan dia. Benar. Dapat sih. Tapi nggak persis kayak yang di situ. Sama-sama umurnya dia lebih sukses daripada gue. Betul, itu banyak sekali terjadi. Biasanya terutama di umur 27 sekitar segitu tuh. Kalau udah 40 udah stres ya. Kalau 40 udah ya udahlah kita sholat aja yang banyak. Tapi ada wah teman-teman gue umur segini udah begini, teman-teman gue begitu. Itu kan stres juga tuh. Betul. Beriman kepada utamanya qadar adalah karena bahwa usaha lu untuk menjalani apa yang jadi wilayah. Jadi kan tadi ada dua wilayah, ada wilayah takdir sama wilayah yang bukan takdir. Betul. Ada wilayah yang tidak dalam kuasa lu, ini mah Allah yang menentukan, sama ada yang dalam kuasa lu. Dalam usaha lu melakukan ini, ternyata lu nggak bahagia juga. Tapi beriman kepada qadar itu dikatakan bahwa ya terima aja. Oke. Nggak salah itu. Oke. Yang lu dapatkan itu kadarnya segitu emang nggak salah. Oke. Begitu. Nah, ini aku harus hati-hati menjawabnya karena orang Indonesia balik lagi. Banyak yang malas gara-gara jawaban yang salah. Karena itulah ketika dikatakan itu sudah memang takdirnya Allah, sudah dikodarkan segitu bagi kamu. Akhirnya dia merasa tidak perlu lagi mengeluarkan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi aku harus hati-hati menjawabnya. Aku jawab begini. Pertama, yang membuat stres itu bukan apa yang Allah kadarkan kepada kita, tapi membuat kita stres adalah tujuan yang salah. Tujuannya, contoh kayak gini deh. Kalau ada orang berpikiran bahwasanya ketika dia kerja itu untuk nyari uang, maka dia akan kecewa ketika yang dia dapatkan tidak sama seperti yang dia harapkan. Betul. Nah, maka tujuan dia adalah uang. Padahal pertanyaannya, bagaimana Allah menganggap kerja? Allah nggak bilang kerja itu untuk cari duit. Tapi kerja bagi Allah adalah untuk bersyukur. Makanya Allah bilang begini dalam Al-Quran. I'malu ala Dauda syukron wa qalilan min ibadiyah syakur. Bekerjalah wahai Daud agar engkau bersyukur. Dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Pertanyaannya, Daud ini siapa? Daud ini raja. Dia punya seluruh kerajaan tuh punya dia semua. Seluruh, gak sebatas Solo doang nih. Semuanya Selalu. nih. Gitu kan. Jadi semuanya tuh punya dia. Dia gak kerja mas, gak apa-apa mas. Dia gak kerja, tapi Allah bilang kerja supaya itu tanda syukurmu. Karena kalau kamu sudah dikasih tangan, sudah dikasih otak, sudah dikasih segala macam, kamu gak memanfaatkan, berarti kamu gak bersyukur. Berarti kerjamu untuk bersyukur. Berarti kerja bukan untuk nyari rezeki. Berarti kerja untuk bersyukur. Pertanyaannya, kalau gitu rezeki dapat dari mana? Rezeki dapat dari Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan kerja.
Karena kalau ada hubungan antara kerja dengan rezeki, maka orang yang kerja lebih besar atau lebih berat atau lebih keras atau lebih lama akan dapat rezeki lebih banyak. Itu kan kausalitasnya begitu kan ya. Nah, karena itu dia kecewa tuh. Karena dia pikir kausalitas kerja adalah rezeki. Padahal rezeki itu sudah dari dulu begitu. Problemnya adalah aku juga nggak mau orang sampai malas. Karena orang malas akan mengatakan bahwasanya ya memang sudah segini padahal dia bisa lebih. Maka orang Islam, pertama, dia nggak ngaitin antara kerja sama rezeki. Karena rezeki datang Allah, maka dia akan bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu dia bersyukur sebanyak-banyaknya, maka dia akan dapat apa yang diinginkan dari kerja itu. Yaitu adalah kebaikan yang Allah kasih kepada dia, melalui syukurnya dia. Sementara rezeki dia sudah tahu Allah tidak akan mungkin matiin dia kecuali rezekinya udah selesai. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi jangan disambungin. Kalau disambungin orang, cuma segini dapatnya, sedih. Atau cuma segini, ya udah terima aja. Itu juga nggak benar juga. Tapi beda, Mas. Dari begitu banyak episode, Ustaz, yang ini paling bikin kepala saya pusing nih, Ustaz. Iya. Karena di kepala saya ingin, ini salah tujuan nih. Saya stres, saya pusing gara-gara salah tujuan. Saya sambil mendengarkan Ustaz menjelaskan, itu berusaha untuk mencari contohnya dengan kejadian-kejadian di keseharian. Gitu. Oke. Kayak misalnya, tadi kita udah sempat contohkan, gue nggak perlu kerja keras karena rezeki udah ditentukan. Dan emang bakal segitu-segitu aja rezeki gue. Iya. Duh ini karena gini ya. Oke. Kayaknya mungkin saya salah nangkap, tapi kayaknya beriman kepada qada itu untuk membuat kita tidak stres atas apa yang diberikan dan apa yang tidak diberikan. Beriman kepada qadar itu supaya kita tidak stres atas kadar yang diberikan kepada kita. Itu bisa. Iya kan? Tapi tidak juga menjadikan kita jadi malas. Nah sekarang kalau kasusnya bukan sukses deh, kasusnya sedih. Oke. Sedih misalnya. Sedih juga ada kadarnya kan? Betul. Jadi orang mungkin bertanya, kenapa sih gue dikasih kesedihan seperti ini? Ada orang. Misalnya seorang perempuan. Oke. Misalnya diselingkuhi. Apa? Diselingkuhi. Boleh ya diselingkuhi, iya. Pernikahannya berantakan, dibenci sama mertuanya, cerai. Oke. Nggak bisa punya anak, disalah-salahin, cerai. Terus dipikir cerai adalah tanda untuk saya masuk ke perjuangan yang baru. Oke. Tiba-tiba nggak ada yang mau sama dia. Karena dianya sudah usia. Terus ketika ditanya kenapa pernikahannya gagal, adalah karena nggak bisa ngasih anak. Terus jadi dia makin terpuruk. Dia bertanya, oke lah, ada hal yang dalam kuasa gue, ada yang tidak dalam kuasa gue. Nggak bisa punya anak di luar kuasa gue mungkin. Betul. Pernikahan yang buruk gue udah berjuangkan apa segala macam, tapi kalau udah kayak gitu ya gitu aja. Yeah. Tapi kok ini kadar kesedihan yang gue terima ini kok nggak bisa habis. Iya, dan bahkan numpuk dan tambah sedih gitu. Betul. Masa gue harus beriman sama ini? Kalau emang ini ada di ranah, kalau kadar ada di ranah apa yang diberikan kepada gue, kok gue nggak punya kuasa untuk memperbaiki keadaan ini gitu? Jadi gini, pertama-tama aku harus kasih. Nggak ada urusan malas nih di sini. Benar. Jadi justru pengen berjuang tapi nggak bisa. Ya. Nggak bisa mengubah kadarnya. Ada satu orang datang ke aku pernah, dia diinjek kepalanya sama ibunya dan bukan sekali. Diinjek kepalanya, digebukin sama ibunya. Dan ibunya senantiasa bilang bahwa dia bawa sial. Oke, sebentar saya stop di sini. Dia nggak bisa milih ya punya ibu siapa, itu takdir. Nah, tapi ibunya makin menyiksa, makin mengatakan hal-hal aneh, itu kan kadar atas takdirnya. Betul. Kadarnya bisa katakan begitu, dan dia mau nikah nggak bisa karena dia takut bahwasanya pernikahan dia akan berakhir sama seperti ibunya. Dalam titik itu dia nangis dan dia bilang begini, apakah karena aku durhaka sama ibuku dan ibuku nggak suka sama aku, lantas aku nggak bisa nikah? Dia nangis. Di satu sisi ada orang yang sama di saat yang sama curhat sama aku, punya anaknya nggak tahu diri. Anaknya marah ketika ibunya pergi ke pengajian. Anaknya marah ketika ibunya ngajak sholat dan segala macam. Aku bilang gini, tukeran aja kalian berdua nih. Ada satu ibu nggak tahu diri nih. Ada satu anak nggak tahu diri nih. Ini bagus nih kalian berdua. Tapi aku bilang gini, coba lihat rezeki nggak sih Mbak punya orang di tengah-tengah perlakuan ibu yang kayak gitu tapi masih bisa waras. Itu kan rezeki kan.
Yang mungkin di situ orang merindukan banget nih punya anak kayak gini. Gak usah kayak gini deh, normal aja deh anakku, gak apa-apa. Artinya balik lagi ke pemaknaan sih sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang sudah berusaha sebisa dia tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan benar-benar sudah dalam satu kadar, ya dia bisa mengambil pendekat yang lain. Jangan-jangan ini adalah caraku untuk masuk surga. Karena gini mas, coba mas bayangkan ada orang yang masuk surga karena sholat. Kan itu kayaknya bukan kita kan ya. Kan kita nggak, aku disuruh sholat misalnya, ya aku cari sholat yang paling pendek biasanya, tarawih atau segala macam. Atau ada orang yang masuk surga dari pintu puasa. Kayaknya aku juga bukan tuh kayaknya. Mungkin kalau mas masuk tuh. Kalau kita disuruh pintu Quran misalnya, jauh kayaknya. Allah mungkin ngeliat kita gini, wah ini bocah kalau disuruh kasih pintu ini kayaknya nggak ada yang masuk nih. Yaudah pintu satu aja lah. Mau nggak kamu sabar, kamu nerima masuk surga. Mungkin karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Yang menarik adalah ada satu orang di masa Rasulullah datang pada Rasulullah, seorang perempuan. Seorang perempuan ini dia berkulit hitam dan punya penyakit ayan, epilepsi. Bayangin ya, zaman dulu udahlah berkulit hitam, epilepsi, itu auranya udah turun berapa tuh? Artinya nggak ada yang mau sama dia kan, cowok kan. Dia bilang gini, ya Rasulullah, aku tahu kalau untuk urusan kulit kan nggak mungkin dia bisa ubah kan, tapi dia bilang, ya Rasul bisa nggak aku dihilangkan penyakit epilepsinya, doain aku dong ya Rasul. Rasul nawarin balik, gini, aku bisa doain kamu dan kamu hilang penyakit epilepsinya, tapi aku boleh nggak tawarin kamu yang kedua, kamu sabar, kamu masuk surga karena itu. Dia bilang, aku milih yang kedua ya Rasul, karena dalam pikiran dia, aku tahu nih cewek pinter, karena dalam pikiran dia, gua sembuh belum tentu gua dapat surga, padahal itu yang gua pengen kan. Apalagi gua pengen untuk di dunia selain daripada surga, semuanya aku milih surga. Tapi dia bilang sama Rasul, aku milih sabar dan aku milih surga. Tapi doain aku ketika aku muncul epilepsinya, ayannya tidak tersingkap auratku. Fix ini yang nonton banyak yang nangis nontonnya. Karena banyak yang ada di posisi itu, saya yakin. Iya, betul. Soalnya Ustadz ya, beriman sama ketidakmampuan kita beriman sama qada dan qadar itu bisa menggagalkan keimanan sama yang lainnya gitu. Kebayang gak Ustaz? Bayang dia banget. mau beriman sama Allah, tapi mau gimana? beriman sama Rasulullah, sama Al-Quran, sama malaikat, sama hari akhir. Tapi gimana ini yang gue terima? Bahkan kalau saya bisa berargumen, banyak orang menjadi ateis gara-gara ini nih, ketidakmampuan untuk menerima qada dan qadarnya. Banyak orang tidak jadi beriman sama Allah karena ngelihat kenyataan. Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa itu yang terjadi sama orang Palestina? Betul. Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa orang-orang di Afrika ada famine segala macamnya? Kenapa orang yang jahat nggak dapat balasan? Betul. Kenapa koruptor-koruptor ini bahagia hidupnya sampai akhir? Bahkan kita mempertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal di sekitar kita. Betul. Karena ketidakmampuan kita untuk mengimani apa yang udah dikodokkan sama qadarnya berapa gitu. Benar. Dan itulah di dalam Islam ada, pertama kita harus menerima dulu bahwasanya apapun yang terjadi pada kita nggak bisa pilih, itu adalah ketentuan Allah. Dan kita tahu bahwasanya cara paling mudah untuk kita tahu Allah ridho sama kita ridho dengan ketentuan Allah, walaupun sulit dalam kondisi itu. Tapi coba lihat ya, yang menarik adalah seringkali kita, misalnya ya, kita lihat kondisi Palestina, seringkali kita yang putus asa kan ketika ngeliat keadaan mereka kan. Tapi lihat keadaan mereka seperti apa. Ketika mereka kehilangan anak-anak, mereka bilang apa? Alhamdulillah. Kita tanya kok bisa alhamdulillah. Terus dia bilang, terus kita bilang, kamu mau minta apa sama Allah? Kamu mau doa apa? Yang menarik adalah salah satu ibu-ibu, hampir semua ibu-ibu itu doa begini. Aku cuma berdoa sama Allah agar Allah jaga mulutku untuk berucap segala sesuatu yang cuma Dia ridho. Jangan sampai aku berucap dengan sesuatu yang gak Allah ridho. Makanya orang-orang barat stres kan. Kok bisa mereka gak punya sekolah, mereka gak punya pembantu, mereka nggak punya rumah, mereka kehilangan makanan, semuanya termasuk anak-anak, tapi mereka masih bisa ngomong kayak gitu. Sementara kita punya semuanya, tapi kita jauh banget daripada kata-kata seperti itu. Maksudnya kata-kata apa yang tidak diridhoi oleh Allah? Ya Allah, kenapa terjadi pada kami? Kenapa semua dunia diam dan segala macam? Itu kan harusnya kan kata-kata kita, bukan kata-kata mereka. Sebagai orang yang dapat musibah, kata-kata mereka yaitu mereka sabar. Dan kalau bahasa kita sebenarnya inilah menurutku ya, itu show paling besar seluruh dunia menurutku. Show paling besar? Ya, the biggest events in the whole world itu Palestina. Karena yang belajar banyak, kita termasuk kan. Nanti kita jadi lihat kan. Kita tadinya merasa kita paling stres, ngelihat itu jadi malu. Kita merasa kita paling banyak masalah, ngelihat itu, oh ternyata masih ada yang lebih banyak yang punya masalah dan survive daripada kita. Nah, setidaknya kita jadi punya alasan. Dan kita jadi ngerti kan kenapa mereka tuh ngerti tentang takdir. Gitu. Kayaknya ya,
kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada malaikat, dan kepada hari akhir, ini tuh nggak butuh constant reminder. Yang terakhir ini yang selalu butuh sosok. Kayaknya inilah perannya seorang ustadz gitu. Betul. Dan itu aku pikir termasuk yang paling parah terjadi di Indonesia. Karena gini, kalau kita jelasin terus Mas untuk terima, mereka jadi males. Tapi begitu kita bilang, ayo berubah, mereka jadi nggak terima. Nah ini makanya Islam tuh benar-benar jaga di tengah. Supaya kita benar-benar jadi pribadi yang benar-benar bisa kuat banget ketika kita lagi mau berprestasi. Karena kita tahu yang kita kejar bukan dunia. Yang kita kejar adalah syukur pada Allah. Lihat ya Allah, ini cara syukurku pada engkau gitu maksudnya. Bukan karena, jadi mau dapat berapapun kita tetap akan keluarin yang terbaik. Jadi kayak gini, Ustadz Somad pernah bilang kan gini kan. Ustadz tuh ada 3 kan. Satu Ustadz air, kayak mata air orang datang ke dia. Yang kedua kayak air ledeng mengalir ke rumah-rumah. Ada yang kayak air yang dijajain dulu Mas. Jadi kalau dibayar baru keluar airnya. Nah maksudnya, artinya ya sama kayak ledeng juga kan. Nanti kalau ada orang terus kemudian dia berdakwah karena dibayar, dia akan keluarin sesuai dengan yang dia dibayar. Begitu dia nggak dibayar, dia kecilin tuh airnya. Tapi kita berdakwah misalnya, atau kita berbuat kebaikan, kita berprestasi, kita belajar, kita menelurkan inovasi, kita memberikan kemudahan bagi orang, atau bahkan kita membantu orang-orang yang kelaparan dan segala macam. Itu yang kita harapkan kan bukan efeknya, tapi ini cara kita bersyukur pada Allah kan gitu. Nah makanya itu terpisah dengan apa yang kita dapat sebenarnya. Rezeki itu beda lagi urusannya. Artinya seorang muslim bisa jadi dia sangat kreatif dalam satu titik dan bisa jadi dia sangat berserah pada titik yang lain. Unik pribadi muslim. Kayaknya ya. Kalau orang cerita dia datang ke pengajian atau ke buat kajian Islami, memang rata-rata itu untuk membantu mereka memperkaya ilmu terkait agamanya. Tapi kalau dari cerita yang saya dapat, saya baru ngerti bahwa untuk beberapa orang hadir ke acara-acara itu to make sense of their own qada sama qadar. Benar, dan kebanyakan itu. Iya. Mereka diselingkuhi misalnya. Iya. Lalu kemudian datang ke Ustadz, gak apa-apa, Allah sayang sama kamu misalnya. Di satu titik aku akan bilang itu juga, tapi di titik lain aku bilang gini, kamu belajar nggak dari situ sesuatu? Ada nggak yang masih bisa kamu kontrol di situ? Maka ada orang yang datang ke aku, mungkin Mas tahu orangnya siapa, datang ke aku lalu bilang gini, Ustadz gimana ya Ustadz ya? Aku sudah mengalami perceraian ke-11. Aku bilang, lu berhasil. Kok berhasil Ustadz? Lu berhasil menemukan formula cara cerai. Berarti kalau lu nggak berubah, lu akan cerai ke-12 dan benar ternyata. Maksudnya ya dia mengulangi formula yang sama dan itu tidak bisa dibilang qada. Itu nggak bisa dibilang takdir Allah karena itu sebenarnya adalah pilihannya dia. Nah maka mengucapkan sesuatu ini adalah takdir atau ini adalah qada atau ini adalah kadarnya Allah, itu memang perlu kebijaksanaan. Makanya doa orang-orang zaman dulu selalu begini, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah, kesabaran untuk menerima yang tidak bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Karena yang banyak terjadi adalah orang nggak bisa beda ini mana nih, ini bisa kita ubah atau ini nggak bisa kita ubah. Itu masalahnya tuh. Nah jadi di dunia ini aku sepakat bahwa pelajarannya adalah membedakan mana takdir atau bukan. Dan itu akan selalu jadi ongoing proses. Pasti. Dan itu yang membuat akhirnya ya tadi kalau Mas bilang ya, aku memang tersentil dari dulu dan aku merasa memang semua problem di Indonesia, aku yakin itu pasti karena guru-gurunya belum memberikan pemahaman secara sempurna. Jangankan di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia tentang pemahaman tentang takdir misalnya. Makanya sekarang kalau kita lihat agama digunakan untuk apa? Untuk meninabobokan orang. Cuma jadi bius kan. Makanya kan Karl Marx bilang gitu, religion is opium of the people. Gimana caranya lu bisa buat orang merasa nyaman padahal dia lagi ditindas? Pakailah agama. Maka kemudian kita juga kasih tahu pada orang pada saat ini, mungkin orang lebih banyak nggak mau dengar, apalagi pemerintah nih, gitu kan ya. Kita kasih tahu pada mereka, tidak ada sabar dalam kezoliman ya. Sabar itu dalam perkara qada takdir, tapi tidak ada kesabaran dalam kezoliman. Jadi kalau ada orang dizolimi terus bilang sabar, itu artinya dia bodoh. Orang bodoh itu perlu ilmu. Nah ulama itu ngasih ilmu. Kan ulama orang punya ilmu. Ada orang datang ke aku, bayangin Mas, pasangannya itu terkumpul seluruh kejelekan sama dia. Germo, narkoba, KDRT, you name it, semua ada di dia tuh. Tapi ketika aku bilang, kenapa kamu gak cerai?
Kenapa kamu masih tetap bertahan? Yang kamu cari apa sih sebenarnya? Dia bilang, aku berusaha menerima takdir Allah. Bumi gonjang-ganjing ini kan. Aku bilang, bagian mana yang kamu pikir itu adalah takdirnya Allah? Itu kan adalah man-made musibah. Kamu yang buat musibah itu sendiri sebenarnya. Nah, itulah pentingnya kita ngobrol sama orang, ngobrol sama guru dan segala macam. Ini takdir atau bukan sih? Nah, nanti gurunya akan kasih tahu, ini kayaknya masih bisa deh. Kalau ini, ya ini kayaknya udah gak bisa. Nah, di titik itu tuh, takdir itu bermain. Semoga umat muslim di Indonesia dikasih lebih banyak kebijaksanaan. Ya kebijaksanaan, tapi kadang-kadang gak datang dari dia, tapi sumber untuk bertanya. Iya benar. Semakin banyak orang yang bisa ditanya, jangan ChatGPT aja Anda. ChatGPT Anda gak bisa membantu yang kayak gini-gini. Tapi ya di balik pertanyaan seseorang kepada Mama Dede, itu ada keinginan dia untuk mencoba memahami what is going on dan qadar ya hidupnya. Betul, make sense untuk apa yang terjadi pada hidupnya. Sejam juga ujung-ujungnya. Yeah. Ustadz, terima kasih banyak untuk episode Sama-sama. ini. Sebenarnya ini episode ini cukup, wah ini debat pasti di kolom komentar. Yakin, segala macam pasti. Sih cukup, tapi ya. Jangan, ya, bagus, debat itu bagus. Iya, tapi ya kita ya nggak bisa mewakili penonton, tapi setidaknya gue punya pemahaman. Walaupun pasti internal debate akan ada terus, terutama akan kejadian-kejadian yang menimpa dan mungkin akan selalu bertanya-tanya salah gue di mana dalam ngebaca mana yang takdir mana yang bukan. Benar. Tapi at least sudah punya modal yang lebih baik. Ustaz, terima kasih banyak, dan untuk yang lain kita ketemu lagi di Football episode berikutnya. Jangan lupa Football akan jadi event of air. Informasinya nanti akan bisa dilihat di Comika Event. Thank you semuanya. Bye bye. Dadah.